Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Pertama. Saya dari 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kimia tentang sifat koligatif larutan non-elektrolit dan sifat koligatif larutan elektrolit. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang membedakan pengelompokan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit? Yang membedakan pengelompokan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit yaitu jumlah partikelnya. Pada larutan elektrolit terjadi penguraian ion atau ionisasi, sehingga jumlah partikel larutannya menjadi banyak. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, elektrolit tidak terjadi ionisasi. Oleh karena itu, larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak daripada larutan non-elektrolit. Hal ini menyebabkan sifat-sifat koligatif larutan elektrolit lebih besar daripada non-elektrolit. Sifat-sifat koligatif larutan yang dimaksud yaitu penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotif. Yang kedua adalah jelaskan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada penurunan tekanan uap. Perbedaan pada tekanan uap antara elektrolit dan non-elektrolit ini terdapat pada rumus yang digunakan. Jadi, pada rumus larutan elektrolit terdapat nilai I, sedangkan pada larutan non-elektrolit di dalam rumusnya tidak terdapat nilai I. Jadi, rumus yang digunakan pada larutan elektrolit ini adalah delta P sama dengan P0 kali mol terlarut kali I dibagi mol terlarut dikali I ditambah mol pelarut, atau jika menggunakan lambang delta P sama dengan V0 dikali NT kali I per NT kali I ditambah NP. Itu merupakan rumusan digunakan untuk mencari tekanan uap pada larutan elektrolit, sedangkan pada larutan non-elektrolit tidak menggunakan I. Jadi, rumus yang digunakan pada delta P sama dengan V0 dikali mol terlarut dibagi mol terlarut ditambah mol pelarut, jadi tidak menggunakan nilai I. Dan itulah perbedaan yang ada pada sifat larutan koligatif elektrolit dan non-elektrolit pada tekanan uap. Pertanyaan yang ketiga adalah, jelaskan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada kenaikan titik didih. Perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada kenaikan titik didih larutan adalah, kenaikan titik didih larutan elektrolit selalu lebih tinggi dari kenaikan titik didih larutan non-elektrolit. Hal ini dikarenakan kemampuan ionisasi larutan elektrolit lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit. Kenaikan titik didih larutan non-elektrolit didapat dengan cara menggalikan molalitas dengan tetapan modal, sedangkan pada larutan elektrolit didapat dengan menggalikan molalitas dengan tetapan modal lalu dikalikan dengan faktor Van Hoff. Pertanyaan yang keempat adalah, jelaskan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada penurunan titik beku. Perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada penurunan titik beku larutan adalah, penurunan titik beku larutan elektrolit selalu lebih tinggi dari penurunan titik beku larutan non-elektrolit. Larutan non-elektrolit didapat dengan cara menggalikan molalitas dengan tetapan penurunan titik beku modal, sedangkan pada larutan elektrolit didapat dengan menggalikan molalitas dengan tetapan penurunan titik beku modal lalu dikalikan dengan faktor Van Hoff.
Pertanyaan yang kelima adalah jelaskan perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada tekanan osmotik. Perbedaan sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit pada tekanan osmosis yaitu tekanan osmosis pada larutan elektrolit lebih tinggi daripada larutan non-elektrolit. Hal ini sesuai dengan rumus tekanan osmosis non-elektrolit adalah N sama dengan M kali R kali T. Sedangkan pada rumus tekanan osmosis elektrolit adalah N sama dengan M kali R kali T, dengan N tekanan osmosis, M molalitas, R tekanan gas ideal dengan nilai 0,082 L atm, dan I ada sama dengan faktor Van Hoff. Sekian jawaban dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.